Petaka Dua Garis. Episode 20. Untung saja gerakan tangan mahir milik para perias begitu sangat cepat serta cekatan. Coba kalau tidak, waktu yang termakan akan lebih panjang lagi dan sudah pasti hal itu bakal membuat Umi semakin marah besar. Meski memang terlambat hingga 30 menit lamanya, suasana hati Umi ternyata tak buruk-buruk amat. Dia masih mau membidik kamera pada Dinda yang telah terbalut dalam gaun mewah warna putih bertahtakan Swarovski. Coba kamu senyum yang manis, Din. Umi mau unggah untuk story di WhatsApp. Umi memberikan perintahnya pada sang menantu yang berdiri anggun di ruang rias. Tubuh semampai Dinda sangat begitu pas kala mengenakan gaun berkoset ketat yang membuat kesan ramping pada pinggangnya. Gaun warna putih yang begitu mengkilap kala diterpa cahaya lampu itu memiliki panjang lengan hanya sesiku saja. Namun, cukup sopan walaupun dari balik lengannya yang berupa brokat tanpa puring itu, orang-orang dapat melihat jelas warna cerah kulit Dinda. Perempuan ini begitu sempurna, pikirku. Terlebih jika melihat tatanan rambutnya yang dibuat bersanggul modern dengan hiasan mahkota warna silver di atas kepala. Umi pasti sangat bangga kala memamerkan menantu barunya ini. Oleh karena Dinda tak melawan plus mengikuti permintaan Umi, maka sang mertua diktator itu pun berubah wajahnya menjadi terang. Suasana hati Umi tampaknya jadi enak kembali. Ah, ini tak biasa dibiarkan, batinku. Seharusnya Umi muntap lagi agar si Dinda tak diberi ampun. Bagaimanapun perempuan kedua ini harus merasakan menderitanya jadi istri Mas Yazid, sama seperti yang telah kurasa belakangan ini. Yazid, gandeng istrimu hingga ke pelaminan. Dan kamu, Almira, tolong angkat gaun Dinda agar dia tak terjatuh saat berjalan. Perintah Umi kini kembali membuatku terhenyak. Dinda pun langsung menatap dengan sinis padaku. Awas kamu, Din. Semoga dia remu semakin kumat sebentar lagi. Jangan diam saja, Mir. Ayo cepat. Hardikan Umi benar-benar membuat wajah ini panas. Keterlaluan. Aku pun tak punya pilihan lain. Umi yang gemerlap dalam setelan kebaya warna laut dan kain songket etnik, menggandeng erat sosok Abi yang mengenakan setelan jas warna senada dengan sang istri tak lupa lilitan songket pada pinggang hingga atas lututnya. Sedang Dinda, begitu lengket di samping Mas Yazid yang mengenakan setelan jas putih. Jangan tanya aku di mana. Sudah pasti berada di belakang si Madu untuk mengangkatkan kain gaunnya yang kurang lebih 2 meter ini. Buat apa aku didandan secantik ini serta mengenakan pakaian yang sama dengan Umi, kalau pada akhirnya cuma melakukan pekerjaan macam ini. Bah, aku ada di sampingmu. Aska membisikiku sembari menggendong sang keponakan. Pemuda tinggi itu tampak gagah dalam balutan jas serupa dengan yang dipakai Abi. Begitu pula Sarfaraz. Bocah lucu itu juga mengenakan kostum seragam. Sungguh menggemaskan. Aku melempar senyum pada Aska. Setidaknya kehadiran mereka berdua membuat hati yang luluh lantak ini menjadi agak terhibur. Terima kasih, As, jawabku lembut padanya. Maka, kami pun keluar dari ruang rias dan mulai memasuki ruang ballroom. Suara merdu dari alat musik saksofon menyambut kehadiran kami. Dinda digandeng oleh Umi, sedang Mas Yazid digandeng oleh Abi. Keempatnya berada tepat di depan kami. Sementara aku mengangkat gaun Dinda sembari mendapat perhatian dari para tamu undangan yang ternyata sebagian telah memadati ruang berdekorasi serba putih dan biru laut ini. Sebuah lagu romantis bertajuk A Thousand Years dari Christina Perri yang langganan dimainkan pada setiap pesta pernikahan, kini mengalun lembut di telinga. Seorang penyanyi wanita bersuara alto dengan iringan band yang begitu mahir memainkan musik benar-benar meramu lagu tersebut menjadi serupa mantra yang menghanyutkan. Namun, sayangnya indera perasa romantisme di dalam hati ini tengah mati akibat serangan luka yang membabi buta. Terlebih dengan perintah Umi yang membuatku sukses dipandang dengan sebelah mata oleh hampir setengah tamu di pesta ini. Tiba di atas pelaminan, aku dan Aska lagi-lagi diperintahkan Umi untuk duduk di sisi kiri Dinda. Oleh karena tak lagi memiliki orang tua, jadilah kami yang mendampingi. Sabar, Mira, ujianmu memang sedang kuat-kuatnya. Meski sudah tak betah lagi hati ini, tetapi apa yang bisa kulakukan selain menurut untuk ke1000 kalinya. Sembari menggendong Sarfaraz,
Aku menerima jabat tangan dari para tamu yang mulai naik ke pelaminan untuk memberi selamat serta foto bersama dengan sang pengantin baru. Aduh, ini istrinya Yazid kan? Kuat sekali ya. Bisa-bisanya naik ke atas pelaminan juga. Seorang tamu undangan yang tak kukenal, menyapa dengan ucapan yang menyakitkan. Santai sekali wanita parubaya yang berhijab motif bunga-bunga itu. Seakan tak ada beban di hatinya. Aku cuma tersenyum dan mencoba untuk tak memasukkannya ke dalam hati. Namun, yang tak terduga adalah tanggapan Dinda. Perempuan itu langsung menyahut dengan suara yang cukup keras. Harus kuat dong Bu. Bagaimana lagi? Itu syaratnya kalau tidak mau disingkirkan oleh keluarga ini. Perempuan parubaya yang sepertinya adalah teman Umi, sampai kaget dan ternganga mendengarkannya. Aku membuang wajah saja hingga sang tamu turun dan berlalu dari pelaminan. Aska menyenggolku pelan dengan sikunya hingga diri ini menoleh pada sosok jangkung itu. Jangan diladenin, bisiknya pelan. Aku hanya mengangguk saja sambil kembali duduk memangku Sarfaras. Ya Allah, semoga saja kau berikan si Dinda dengan mulutnya yang kejam itu sebuah pelajaran. Biar dia kapok, agar tak terus-terusan lancang. Tak berapa lama kemudian, Dinda yang tadinya terlihat segar, tiba-tiba terlihat gelisah. Geraknya agak banyak, menoleh kiri dan kanan. Tampak olehku keringat di keningnya yang mulai muncul sebesar bulir jagung padahal ruangan ini cukup dingin oleh embusan air kondisioner. Para tamu semakin banyak yang naik ke pelaminan. Sibuk berbincang sesaat dengan Umi dan Abi, lalu bersalaman dengan sang pengantin untuk mengucap selamat. Maka, saat tamu yang tak lain adalah rombongan rekan kerja di kantor Dinda tiba, si mempelai wanita itu malah gelisah tak keruan sembari memegang perutnya. Aduh, perutku sakit banget. Dinda mengerang saat menyalami teman prianya yang mengenakan batik motif parang. Lelaki berkaca mata itu sampai heran melihatnya. Lo kenapa Din? Kayak nahan berak gitu. Pria itu belak-belakan. Teman-teman lainnya yang total berjumlah 5 orang sontak ikut bereaksi. Din, lo mau ek-ek? Kok ngeluh sakit perut? Tanya seorang perempuan berpasmina warna putih yang sedang menyalami Mas Yazid. Kutoleh pada Dinda. Wajahnya semakin meringis dan bunyi kentut yang cukup keras terdengar mengisi panggung. Aroma tak sedap khas kotoran manusia pun menguar. Lah Dinda kentut. Cepirit gaes. Si perempuan tadi menoleh kepada teman-temannya yang masih antri untuk bersalaman. Sontak 3 perempuan dan 3 lelaki yang semuanya ialah rekan Dinda, tertawa terbahak-bahak. Membuat seluruh tamu yang sedang menikmati hidangan menoleh ke arah kami. Azab jadi istri kedua kayaknya ini Din. Seorang lelaki bertubuh gendut yang berdiri di depan Umi melempar candaan yang menurutku cukup keterlaluan tetapi syarat akan makna tersebut. Tak kuduga, Dinda malah mengangkat gaunnya dengan 2 tangan hingga tampak kedua betis putih itu, lalu setengah berlari menuruni undakan pelaminan. Yang semakin menambah suasana semakin parah pecahnya, sosok yang hendak menuntaskan buang hajatnya itu terjungkal ketika menuruni undakan terakhir. Kak Dinda, teriakan Azka langsung menggema diikuti langkah seribunya yang hendak menyelamatkan sang kakak dari rasa sakit sekaligus malu tak tertahankan. Rekam. Bukannya ikut menolong, rekan-rekan Dinda tadi malah sibuk tertawa dan mengeluarkan ponsel masing-masing untuk mengabadikan momen tersial dalam riwayat hidup seorang Adinda tersebut. Jangan ditanya bagaimana ekspresi Umi, Abi, dan Mas Yazid. Ketiganya benar-benar terlihat begitu malu sekaligus muntap. Terlebih Umi, wanita parubaya dengan dandanan yang cukup elegan itu terduduk lemas di kursi putih bersandaran tinggi tersebut. Wajahnya merah padam sembari sesekali menarik napas dalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Begitu besar nikmat yang diberikan padaku hari ini. Selalu saja ada kejutan besar di setiap episode. Meski pada awalnya cukup menyayat hati. Tak apa dipermalukan pada saat acara dimulai tadi, jika endingnya sebahagia ini. Kalau kata selebgram zaman sekarang saat merekam video endorsement, nggak ngerti lagi, senikmat itu. Bersambung.